Shalom, salam damai saudara-saudari. Kita sekalian bersama lagi dalam renungan sentapan firman Tuhan. Pada hari ini, 18 Agustus 2023. Bacaan firman Tuhan yang kita renungkan bersama dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Mari bersama mendengarkan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita. Dan Ia bersabda, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemahuan sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sejak awal mula, kasih adalah inti yang utama yang menjadi landasan Allah dalam penciptaan bumi dan isinya. Karena kasih Allah juga telah menyelamatkan umatnya yang terdahulu. Hubungan intim kedua-duanya yaitu manusia dengan Allah
sehingga Allah mengungkapkan perjanjian dengan umatnya, seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Ini kita lambangkan sebagai ungkapan kasih yang konkret. Saudara-saudari, ungkapan penyatuan kasih diperlihatkan secara nyata dalam perkawinan, di mana dua individu menjadi sepasang kekasih, mengikat perjanjian untuk setia sebagai suami istri sepanjang hayat dalam semua situasi dan sepakat menempuhinya. Itulah lafaz perjanjian yang diperingatkan dan ditekankan oleh Yesus dalam perkawinan Kristiani, yaitu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari, sebagai keluarga Kristen Katolik, selayaknya lah kita hidup berlandaskan kasih Allah. Karena kasih Allah yang mengalir dalam setiap pribadi kita, sudah tentu kita dapat menerima sedemikian rupa pasangan kita, apapun adanya. Kita mampu mengampuni. Kita sentiasa memiliki pengharapan. Kita tidak mudah menyerah. Kita tetap positif dan saling memahami terhadap setiap anggota dalam keluarga. Kita sentiasa ada kepedulian dan melayani orang lain. Jika ciri-ciri ini wujud dalam hidup berkeluarga, maka semua beban masalah yang dihadapi tidak akan menggoncangkan perkawinan itu, apalagi sampai memisahkan. Maka nyatalah bahwa kasih Allah itulah merupakan tunjang utama yang membuat hidup perkawinan menjadi utuh dan kuat. Kasih Yesus sentiasa menyertai kita sekalian. Amin.